Universitas Persada Indonesia YAI, yang dikenal dengan UPI YAI, didirikan pada tanggal 20 Mei 1985 dengan berbagai program pendidikan, yaitu program Diploma 3, Sarjana, Magister dan Doktor dalam bidang ekonomi, psikologi, bidang komunikasi, dan bidang teknik. Kampus Universitas Persada Indonesia YAI berlokasi di pusat kota Jakarta, yaitu di kawasan Diponegoro, Jakarta Pusat. Dengan fasilitas kampus lengkap dan modern serta dosen yang qualified, menghantarkan Universitas Persada Indonesia YAI mencapai akreditasi peringkat A dan peringkat B, serta menghasilkan lulusan yang kompetitif. Universitas Persada Indonesia YAI terbagi menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Persada Indonesia YAI memiliki beragam unit pendidikan, mulai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Adapun untuk program studi yang tersedia adalah manajemen, akuntansi, magister manajemen, dan doktor ilmu manajemen. Lalu dari Fakultas Psikologi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah psikologi, magister psikologi profesi, dan doktor psikologi. Lalu dari Fakultas Ilmu Komunikasi terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah ilmu komunikasi, desain komunikasi visual, dan magister ilmu komunikasi. Lalu yang terakhir dari Fakultas Teknik terdiri dari program sarjana dan pasca sarjana. Adapun program studi yang tersedia adalah informatika, sistem informasi, teknik industri, arsitektur, teknik sipil, dan magister teknik sipil. Selain program studi yang beragam, Universitas Persada Indonesia YAI juga menyediakan sarana dan prasarana yang sangat mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajarnya selama di kampus. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki seperti perpustakaan, lab studio TV, lab fotografi, lab studio radio, lab desain grafis, lab bahasa, studio arsitektur, lab komputer akuntansi, lab fisika bangunan, lab bahasa Inggris, lab multimedia, lab perpajakan, lab diagnostik, lab akuntansi, lab statistik, lab CAD, auditorium, aula, YAI Mart, dan sarana olahraga. Berorganisasi juga bagian dalam budaya kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Kami menyediakan beragam pilihan UKM dan organisasi kemahasiswaan yang bisa kalian pilih sembari berkuliah di kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Universitas Persada Indonesia YAI akan terus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mampu menghasilkan alumni-alumni yang bermutu tinggi, berbudi luhur, serta bersikap mental yang profesional, berwawasan global, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 4.0, serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tersebut bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. UPI YAI, ensure your career and bright future. Halo. Oke, boleh masih lagi? Pada semangat gak teman-teman semuanya? Masih, udah pada makan siang? Sudah. Udah, siapa yang belum makan? Ada? Kalau belum makan siang nanti bisa makan sama saya ya.
Iya, oke nanti saya tunggu di bawah, di bawah aja di lobi ya. Oke, sekali lagi halo. Yang di depan doang yang semangat, di Yang belakang. belakangnya. Ya, kita dengar yang di belakang, halo. Cowoknya nggak ada suaranya. Kalau nggak ada suaranya kita suarakin ya. Iya. Ya, halo. Hai. Oh, suarakin cowoknya. Bu. Oh, ayo dong. Coba saya mau denger nih suaranya nih. Yang cowoknya. Di sini yang paling banyak yang cowok. Halo. Hai, belum makan emang? Hah? Belum. Sekali lagi ya. Halo. Iya, suaranya sih ngebas-ngebas gitu ya. Oke, kalau cewek kan Merdu, eksotik merdu. banget Iya, gitu ya. eksotik banget. Halo. Nah, kan beda. Oke. Baik. Biar tambah semangat Mas betul. Ciko, kita menyebutkan tagline kita ya. Kalau aku bilang, yo 2025. Nah, Yang semangat yang ya. semangat nih, ini biasanya emang jam-jam rawan nih, jam rawan ngantuk ya. Oke, supaya nggak ngantuk, kita sama-sama kita tagline 1, 2, 3. Yo 2025. Oke, boleh sekali lagi. Kita boleh sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yo 2025. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke, untuk siang ini kita kembali lagi di sesi kedua setelah break Isoma. Ya, alhamdulillah teman-teman tadi sudah keliling-keliling ke kampus. Ya, nanti besok kalian akan di fakultas masing-masing ya. Tadi kalau sudah keliling, ada yang sudah jajan di UMKM tadi? Sudah? Gimana rasanya? Enak ya? Bayarnya pakai QRIS apa masih bayar langsung? Ngutang? Nah, ntar saya tandain nih. Saya tandain. Kamu dari fakultas mana nih belum bayar? Teknik ya? Masa anak teknik ngutang? Malu-malu ini anak teknik nih. Ya nanti berarti kamu saya tandain, nanti saya bawa ke bawah nih. Tadi beli apa? Oh bayar, mana buktinya? Ada QRIS-nya? Oh ada, oke. Oke, Kak Ratu kita apa nih sekarang? Acara selanjutnya adalah talk show dengan tema pengembangan karakter mahasiswa anti korupsi. Wow, semangat ya. Nah ini penting sekali karena kita tahu beberapa belakangan ini korupsi sangat Marak terjadi. merajalela. Baik, ini adalah pendidikan anti korupsi bagi kita semua. Semoga teman-teman semua di sini bisa memahami apa itu korupsi ya. Jadi kita siap untuk menyaksikannya? Siap. Oke Kak Ratu silakan boleh dipanggil. Materi ini akan menekankan pembentukan mahasiswa yang berintegritas, jujur dan bertanggung jawab, sekaligus menanamkan kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi. Mahasiswa diajak mengembangkan nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan kepemimpinan, serta memahami dampak korupsi, mampu menjaga integritas baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Haji Masruhin SPDI MPD. Oke. Tadi sudah lihat Pak Dr. Masruhin ya pagi-pagi, tapi siang tetap ada ya Pak? Iya, oke silakan Pak. Bapak Masruhin merupakan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat, pengurus Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta, dan wakil Dekan 3 Vkom UPYAI. Yang mana yang sudah? Sudah. Oke, baik ini adalah CV singkat dari narasumber kita Bapak Dr. Masruhin SPDI MPD. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Masruhin untuk bisa memaparkan materi anti korupsi. Kami persilahkan, beri tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lemes? Ngantuk? Ngantuk? Habis makan, ruangannya dingin, enaknya apa? PKKMB.
Semangat semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Saya di sini wakil rektor 3 UPI sekaligus wakil dekan 3 Fikom. Tapi profesi saya itu seorang dai dan motivator. Jadi saya dari Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, yang salah jalan, salah jalan. Kita baca bareng-bareng. Bersatu dalam keberagaman berdampak untuk masa depan. Yang putra, mana yang putra? Angkat tangan. Yang putra membaca bersatu dalam keberagaman. Yang putri lebih kencang lagi berdampak untuk masa depan. 1, 2, 3. Putra. Yang putri tepuk tangan. Yang putra belum. Yang kencang. A suaranya. A. Kamu malu-malu sini. Sini. Nah. Kalau kalian pernah dengar aksi Indosiar yang ceramah, salah satu dosennya itu saya. Jadi saya gitu. Pengajar public speaking. Kalau di pesantren saya 3 bulan nggak bisa ceramah, kalau anaknya mau diambil uangnya saya pulangin 100%. Ya. A. I. I. A. A. I. I. U. U. O. O. A. I. U. E. O. A. I. U. E. O. Sekarang baca yang kencang. Bersatu dalam keberagaman berdampak untuk masa depan. Tepuk tangan. Di atas. Di atas. Ya. Ajak teman-temannya kayak kalian. Kayak tadi saya ngajak kalian. Ya. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Yang kencang. Tangannya jangan begini dong. Bersatu dalam keberagaman berdampak untuk masa depan. Yo 2025. Duduk kembali. Mahasiswa harus punya karakter. Tadi saya sudah ngomong. Bahwa kalian tuh wajib bersyukur jadi mahasiswa. Karena kalian itu hanya sekian persennya pemuda Indonesia yang lulus SMA langsung mengenyam ke perguruan tinggi. Banyak lulus SMA umpama 1000. Yang masuk perguruan tinggi di kampung itu, di sekolah itu paling banyak 700 anak. Dan itu sudah disurvei. Maka kalian wajib bersyukur orang tua kalian langsung menguliahkan kalian. Nanti pulang semuanya punya karakter yang beda. Ketemu orang tua langsung sungkem. Tahu sungkem? Cium tangan ke orang tua langsung ucapkan, Bapak, Ibu, terima kasih saya sudah menjadi mahasiswa. Siap? Coba, nanti ketemu orang tua kalian ngomong apa? Coba. Nah. Oh ini, sini mbak, sini mbak. Ya mbak. Ya. Siapa namanya? Reni. Silakan duduk Mbak Reni. Nah. Duduk di situ, duduk. Mahasiswinya, anggap ini orang tuanya. Pendidikan karakter kalau nggak praktek itu nggak bakalan bisa. Harus praktek. Ayo, nanti pulang rumah langsung sungkem mengucapkan terima kasih saya sudah jadi mahasiswa. Ayo praktek, silakan. Tepuk tangan untuk semuanya. Ngomongnya yang benar. Sungkem dulu. Waduh. Gak apa-apa. Ya sungkeman gak harus seperti itu. Sungkem itu cium tangan. Ya, oke. Sungkem. Gak apa-apa. Udah gitu. Praktek, gak apa-apa. Ibu, terima kasih
Saya sudah menjadi mahasiswa di UPI. Terima kasih. Itu bentuk karakter anak yang sudah menjadi mahasiswa atau bentuk anak muda yang punya karakter, yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Tanpa orang tua belum tentu kalian langsung kuliah. Benar nggak? Kalau ada yang kuliah sendiri ngomong saya tanpa orang tua saya bisa kuliah, itu orang yang tidak syukur terhadap nikmat Tuhan. Kenapa? Emang kalau nggak ada orang tua ente lahir, ya nggak? Walaupun tidak langsung jalur prestasi, jalur apapun yang membuat kalian berprestasi adalah orang tua kalian. Next. Pendidikan karakter yang pertama harus religius. Indonesia negara besar. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Satu-satunya negara yang mempunyai 6 agama. Yang lain hanya Islam, non-Muslim. Di daerah Arab, Islam, non-Muslim. Non-Muslimnya paling hanya Kristen. Atau di manalah. Indonesia banyak. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Kristen. Indonesia bukan negara Hindu. Bukan negara Buddha. Tapi Indonesia adalah Darussalam. Apa itu Darussalam? Siapa yang dari pesantren? Ada dari pesantren? Angkat tangan. Tadi dari Fakultas Ekonomi. Yang dari Darun Najah siapa? Apa itu Darussalam artinya? Ayo. Dari siapa? Ini. Pesantren mana? Mandua Surakarta boarding school. Surakarta. MAK ya? Oh bukan. Apa Darussalam artinya? Bersatu dalam kesatuan. Belum tepat. Ada lagi yang dari pesantren? Arti dari Darussalam. Kayaknya bisa ini. Lihat potongannya. Ya belum tentu jahitannya. Ya Darussalam mau Darussalam. Saya lupa. Saya dari pesantren kabur gitu. Saya malu Pak. Kenapa malu? Sini kalau malu, sini naik. Ini namanya mahasiswa berkarakter. Ya, sekarang nggak usah malu-malu udah jadi mahasiswa. Sekarang berdiri di atas, yel-yel, kita berkarya. Kita berkarya, kita berdampak. Gimana Pak bilangnya Pak? Ayo teman-teman semua, kita berdiri. Ya Pak. Malu Pak. Malu. 1, 2, 3. Kita berdampak. Kita berkarya Pak. Malu Bang, saya Bang. Ayo. Apaan pertama Pak? Saya lupa. 1, 2, 3. Kita berkarya, kita berdampak. Ya, Bay. Yo 2025. Kita berkarya. Ayo teman-teman yang lebih semangat. Iya. Yo 2025. Siapa namanya? Dari fakultas? Ilmu komunikasi. Jurusan? Gak tahu, jurusannya. Jurusan gak tahu. Broadcasting saya Pak. Broadcast, oke ketemu saya nanti. Bagaimana konsep kita dalam beragama? 1, tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Dalam Islam sudah jelas, lakum dinukum.
wajib toleransi. Siapa yang tahu toleransi, Mas? Toleransi apa toleransi? Toleransi beragama apa toleransi beragama? Ayo maju lagi. Kalau yang nggak bisa suruh bikin yel-yel, bisa nggak? Ya harus bisa. Mahasiswa saya harus bisa ngomong. Toleransi, pengertian toleransi apa? Toleransi. Saling menghargai agama satu sama lain. Oke, saling menghargai agama. Tepuk tangan. Bisa. Kalau yang bisa nggak suruh yel-yel. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Masalah sosial tidak usah melihat agama. Masalah sosial lihat kemanfaatan. Kalian ada orang kecelakaan nggak perlu ditanya agama. Agamanya apa ini? Wah, nggak perlu. Agamanya Islam nih. Oh Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Oh NU. NU tanya lagi PKB apa P3 nih? Keburu mati. Artinya dalam masalah sosial kita harus kedepankan kemaslahatan. Masalah agama tidak usah meributkan. Saya di MUI Komisi Dakwah, MUI Pusat. Jadi nggak pernah meributkan Tuhanmu dan Tuhanku. Saya paling tidak setuju kalau di YouTube ada debat, pernah dengar ya, mantan ustadz. Jadi ustadz yang murtad melawan mantan pendeta. Pendeta yang masuk Islam, ustadz yang murtad, debat. Saya nggak pernah setuju. Kenapa? Keyakinan mau didebatkan sampai berbusa tidak akan mungkin ketemu. Karena satu ngalor, satu lo kok ngerti ngidul nih orang Jawa nih. Oke, jadi kita harus taat. Yang agamanya Katolik mana? Oke, berdiri. 2 orang. Katolik 3 orang. Ayo 4 orang, 5 orang, 6 orang. Wah banyak tuh 2, 3. Berdiri sebentar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan untuk yang beragama Katolik. Pembina unit kegiatan mahasiswa Katolik adalah saya. Ya. Jadi pembinanya saya. Saya merangkap 3 pos di UPI. Ya. Mana yang agama Protestan? Oke, berdiri. Yang Katolik ada namanya unit kegiatan mahasiswa KMK, keluarga mahasiswa Katolik. Ikut ya yang Katolik ya. Yang Protestan ada namanya Poik Agape. Ikut ya. Pembinanya juga saya. Lebih banyak tuh. Duduk, terima kasih. Tepuk tangan untuk Protestan. Yang agama Hindu. Yang agama Hindu. Gak ada. Agama Buddha. Gak ada. Agama Konghucu. Gak ada. Selebihnya berarti Islam ya. Islam yang gak sholat. Sorry ya karena ada yang tersinggung ya, sorry ya. Agamanya Islam kan selebihnya Islam nih. Pertanyaan saya, Islam yang gak sholat. Siapa yang belum sholat duhur yang Islam? Yang Islam yang belum sholat duhur, angkat tangan. Angkat tangan yang belum sholat duhur. Ayo, saya tahu wajah-wajahnya yang belum wudu saya tahu. Cuma saya nggak mau nebak-nebak, biar jujur aja. Ya, oke. Semua umat wajib beragama. Dan semua umat beragama wajib menjalankan agamanya. Siapapun orangnya yang menyalahi aturan agama, menyalahi aturan pemerintah, menyalahi aturan masyarakat, dapat dipastikan orang itu tidak taat terhadap agama. Apapun agamanya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk korupsi. Kalau ada orang yang korupsi pasti tidak taat dalam menjalankan agama. Toleransi antar umat beragama ataupun antar suku bangsa. Tadi sudah saya sampaikan, Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Kabupatennya berapa kabupaten? Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Dapat buku dari saya. Siapa yang tahu?
Udah tutup karena kalian udah nyari di Google. 416 kabupaten, 68 kota wali kota, 7.277 kecamatan Indonesia. Logat bahasa di Indonesia itu ada 700 lebih logat bahasa. Saya keluar negeri, ketemu sama orang Indonesia, ngobrol bahasa Indonesia. Indonesianya mana? Indonesianya saya Jawa. Situ mana? Makassar, ngomongnya beda, wajar. Ketemu orang Indonesia dari mana? Jawa. Ini dari mana? Apa? Gak kebaca. Apa? Tinggal ngomong aja. Loh, bentar amat sih. Saya itu kalau ngasih materi itu 2 jam. Loh terserah saya dong, ketua panitianya saya. Oke, terus. Nggak apa-apa. Nggak, saya pikir kayak jadi narasumber beneran. Maksudnya yang serius itu 2 jam narasumber itu. Terus next, religi, nasionalisme dan cinta tanah air. Kita wajib mencintai tanah air. Kalau yang Islam tahu hubbul waton minal iman. Yang Islam bareng-bareng hubbul waton. Siapa yang tahu artinya hubbul waton minal Islam, minal iman? Cinta tanah air bagian daripada iman. Rasulullah sudah mengajarkan pada saat perang mempertahankan Madinah bukan cuma umat Islam saja. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani juga ikut perang. Kenapa? Hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air bagian daripada iman. Terus integritas, kita memiliki kejujuran. Saya tanya lagi, siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh? Yang Muslim. Siapa yang tadi pagi nggak sholat subuh? Sholat semua ini. Ini kejujuran loh. Siapa yang pernah ngambil barangnya orang waktu SMP atau SMA? Ayo, makan di kantin, ngomong bakwan 2, ngomong 1. Gak pernah ya? Siapa yang gak pernah melakukan dosa? Pernah semua. Coba kamu. Sini. Baru setengah menit, kurang 11 menit setengah. Dosa apa yang dalam waktu dekat ini kamu lakukan? Apa ya? Nggak bilang beli sesuatu ke ibu. Maksudnya nggak minta izin beli sesuatu ke ibu. Oke, tepuk tangan. Ya. Jujur. Termasuk jujur adalah anti korupsi. Orang yang korupsi adalah orang yang tidak jujur. Koruptor adalah pengkhianat bangsa. Saya 2009 sampai COVID itu ngajar rutan khusus koruptor. Jadi semua pejabat yang koruptor itu ngaji sama saya. Jadi kalau gini-gini ini ustadznya koruptor ini. Dulu 2009 sampai COVID, habis COVID terus sampai sekarang sudah enggak lagi. Ya, tapi khusus rutan. Jadi koruptor yang ketangkep itu adalah koruptor yang bodoh. Koruptor yang pintar adalah koruptor yang sampai ini nggak ketangkep itu. Benih-benih orang pejabat yang korupsi adalah dimulai dari sejak dini. Kalau kalian dikasih uang 100.000, kalian minta, Mak, panggilnya apa? Mas, Mak, saya mau beli buku. Dikasih uang 100.000, bukunya cuma 60.000. Yang 40.000 tidak dikembalikan ke orang tua, itu namanya koruptor kecil. Paham? Pernah melakukan itu? Pernah? Nanti ngomong orang tuanya ya. Pernah? Ini namanya koruptor kecil. Kalau kalian ujian, Ibu Kina yang ngajar, kalian ujian
dilarang nyontek. Kok kalian nyontek? Berarti kalian itu koruptor intelektual. Iya dong. Saya alhamdulillah dari S1 sampai S3 nggak pernah nyontek. Serius saya itu. Walaupun S2 boleh buka buku, saya nggak pernah buka buku. S3 boleh buka buku, ujian nggak pernah boleh buka buku saya. Nggak pernah mau saya buka buku. Mendingan ngambil punya temen yang udah jadi. Salah ada temennya. Ngapain capek-capek buka buku? Punyamu aja sini. Kayak gitu. Saya nggak pernah nyontek. Ngambil punya temen iya. Biar bareng-bareng ada ya. Jadi sekarang kalau memang mau diperiksa mungkin semua kepala daerah itu korupsi. Kenapa? Karena dari kecilnya itu tidak dididik. Harus dididik. Kalian itu dikasih uang oleh orang tua kalian. Bagaimana biar tidak menjadi dosa bagi kalian. Tidak menjadi cikal bakal koruptor bagi kalian. Kalian ngomong diakatkan lagi nih. Bu, ini bukunya 60.000. Yang 40.000 buat saya ya. Itu namanya diakatkan lagi. Tapi kalau langsung main tilep aja, orang yang berani ngambil kecil, lama-lama akan berani ngambil yang besar. Kalau dalam agama gini, orang yang berani meninggalkan sunnah, lama-lama akan berani meninggalkan wajib. Orang yang berani melakukan kemaksiatan kecil dan menyepelekan kemaksiatan itu, lama-lama akan menjadi kemaksiatan yang banyak. Kejujuran, kepercayaan. Kalau kalian orang sudah tidak dipercaya, itu sudah gak enak banget hidupnya. Coba, kalian itu semuanya saya mintain duit. Minta duit dong, minta duit dong, minta duit dong, minta duit dong. Ini tak lewatin. Minta duit, minta duit, minta duit, minta duit, minta duit. Kira-kira kecil hati enggak? Iya kan? Bukan seneng, tapi kecil hati. Kok saya enggak ya? Apa dikira uang dari saya haram? Apa dikira saya miskin? Iya kan? Kalau kita dihukum oleh penjara, itu susah. Itu sengsara. Saya itu kalau ngelihat rutan itu, Masya Allah. Kayak apa sedihnya orang di penjara, orang di rutan. Banyak yang ngaji sama saya, kalau ngaji umum itu ikut ngaji, bukan karena kepengen ngaji, cuma kepengen keluar aja dari kamar. Tapi dihukum oleh masyarakat jauh lebih menyakitkan. Ya kan? Kemana-mana gak dipercaya, jangan nama itu, jangan nama itu, jangan nitip sama itu, jangan nitip sama itu. Kira-kira enak gak? Gak enak. Maka kalau kita sudah tidak dipercaya oleh orang, maka kita pasti hidupnya lebih sengsara daripada di penjara. Tanggung jawab. Kalian itu sekarang dikasih amanah oleh orang tua kalian. Kalian kuliah dan kalian wajib selesai kuliah. Siapa yang kepengen lulus 3,5 tahun? Yang kepengen lulus 4 tahun? Yang kepengen lulus 6 tahun? Yang sampai ke sini bawa anak? Ada loh zamannya Bukina itu dulu. Enggak lulus. Akhirnya ke sini bawa anak. Ya, jadi kalian tanggung jawab, diamanain sama orang tua, harus selesai. Idza faraghta fansab. Kalau kalian dikasih kerjaan, selesaikan agar kalian itu bisa mengerjakan kerjaan yang lain. Bagi saya yang sudah jadi orang tua yang punya anak kuliah, saya ngomong tidak ada semester 9 dalam rumus saya. Kuliah maksimal adalah semester 8. Ini tanggung jawab kalian. Maka kalian kontrak dengan diri sendiri selama 4 tahun tidak akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan kuliah. Kalau kira-kira ada yang udah punya pacar? Ada yang udah punya pacar? Angkat tangan yang udah punya pacar. Yang udah punya suami, istri, angkat tangan nggak apa-apa. Angkat tangan. Ayo yang udah punya suami, yang udah punya istri, belum. Yang udah punya pacar?
Kalau kira-kira pacar kalian membahayakan kuliah kalian, putus sekarang. Wah, jadi kalau kira-kira segala sesuatu yang akan merintangi kalian kuliah harus disingkirkan. 4 tahun pasang kacamata kuda. Yang dilihat tuh hanya SKS, IPK, UPI, lulus. Habis itu baru kalian memikirkan hal yang lain. Terus kemandirian. Mahasiswa sudah dewasa. Ada mahasiswa yang masih ditungguin sama emaknya sampai berapa hari. Ya nggak apa-apa, itu haknya orang tua, haknya anak. Cuma dalam hati saya ngenes saja. Loh kok masih ditungguin ya gitu ya. Insya Allah PKKMB di sini tidak ada perpeloncohan. Kalian nanti juga akan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama seksi acara. Tepuk tangan untuk seksi acara kita. Dan saya akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Baik, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong buat Bapak Dr. Masruhin yang sungguh luar biasa. Sebenarnya sih biasa beliau kalau ngasih materi 2 jam ya Pak? Lebih iya, lama. karena nanti kalau 2 jam nanti teman-teman nanti dijemput sama orang tua semua, nanti penuh nih di kampus YAI. Oke, selanjutnya Kak Ratu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Iya, Bagi berarti mohon izin Pak, teman-teman masih di depan yang Pak. ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung angkat tangan ya. Iya, silakan. Nah, teman-teman yang jadi penanya pertama tetap akan dapat hadiah dari kita. Iya, ayo 1, 2, 3 silakan. Oh. Nah, oke, penanya pertama. Silakan. Enggak apa-apa, belum dapat hadiah kan? Oh iya, kali ini dapat hadiah. Oke, mau nanya lagi nih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Alisa dari Prodi Manajemen dengan NIM 2514290034. Ya, Tadi Bapak menjelaskan tentang korupsi itu berupa materi dan juga kebohongan, integritas dan lain-lain. Buat saya korupsi itu sangat luas. Ya. Termasuk korupsi waktu, korupsi jalan raya, korupsi lain-lainnya gitu kan. Nah bagaimana sih kita menanggapi orang yang korupsi waktu? Misalnya kita ada meeting sama orang gitu jam 3 sore. Tapi dia tuh malah malah delay gitu. Sampai jam 4, sampai jam 5. Padahal kan itu bisa kita pakai waktunya ke yang lain kan. Itu hak kita. Nah gimana sih cara kita menanggapi hal tersebut? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Makasih Mbak Alisa. Tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Betul, korupsi sangat luas. Segala penyimpangan, segala perbuatan yang merugikan orang lain itu namanya korupsi. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang suka molor waktu? Saya jadi ketua lembaga dakwah NU Jakarta. Ini contoh ya. Saya selalu tepat waktu kalau ngundang rapat. Jam 2 sampai jam 4. Jam 2 ada orang, gak ada orang. Rapat itu sudah saya mulai. Walaupun sendirian. Bagaimana cara memulai rapat sendirian? Walaupun gak pernah sendirian. Tapi ini contoh. Walaupun sendirian. Kan ada di rapat itu kan ada kegiatan. Umpama kayak saya di NU itu ada tahlilan. Ada baca yasin. Kita mulai aja dulu. Nanti begitu orang datang, walaupun jam 4 kurang seperempat itu datang, jam 4 tetap saya selesaikan rapat itu. Selebihnya kalau masih ada yang diobrolin, kita obrolin dulu rapat. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada acara lain setelah jam 4, kami persilakan untuk meninggalkan tempat karena rapat sudah selesai. Dengan dibiasakan seperti itu, ternyata 5 tahun sudah berjalan, terus tepat waktu. Kenapa? Kalau kita molor yang tepat waktu dalam hatinya ngomong, ya saya udah tepat waktu ternyata mulainya molor. Yang molor kemarin juga molor. Ya kan? Kalau tepat, ternyata tepat waktu itu, harus dimulai dari pimpinannya. Ya. Kadang ada istilah-istilah yang salah kaprah. Istilah apa?
Kadang ada orang ngomong, ya waktu Indonesia lah biasa molor. Siapa yang bikin molor? Kita bisa tebak waktu. Tadi juga saya selalu ngomong ke Bu Gina, udah mulai aja. Tata tertib kayak apa kayak, mulai aja dulu yang kira-kira nggak penting. Begitu Mbak Alisa ya, silakan kalau mau dapat hadiah. Iya, oke, nanti ya. Oke, selanjutnya tadi ada yang di belakang yang sudah tunjuk tangan. Siapa ya tadi? Laki-laki. Silakan. Ada? Ayo. Kok takut ya Pak? Nah. Ayo yang bertanya, boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Tuh. Wah, alhamdulillah tepuk tangan buat Bu Kina dong. Iya, dikasih hadiah nih. Oke, dapat hadiah. 1, 2, 3. Silakan. Nanya apa saja. Iya, nanya apa saja. Berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Ayo dikasih hadiah. Ayo teman-teman. Mana? Oke. Apa hukuman dari koruptor di neraka? Di mana? Di agama Islam, Oke. Islam. Nama saya Muhammad Fadil Ardi. NIM 25240966. Apa hukuman koruptor di dalam agama Islam? Baik. Tepuk tangan untuk Mas Fadil. Mas Fadil. Dulu ada seorang perempuan nyuri zaman Rasul. Seorang itu dari konglomerat, dari orang kaya, dari kelompoknya orang bangsawan. Lalu para sahabat, sebagian sahabat yang tahu karena ini anaknya orang bangsawan mau dilobi Rasulullah. Biar jangan dihukum sesuai dengan hukuman yang ada dalam Islam. Rasulullah mendengar, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, nih yang dari pesantren tadi saya katakan, Rasulullah mengatakan, kalau Fatimah anak perempuan saya mencuri, saya yang akan potong tangannya. Kasarannya ngomong, jangankan dia, anak saya kalau nyolong juga saya potong. Pada saat Khalifah Harun al-Rasyid itu ada semacam KPK sebetulnya, namanya Nadrudulam, untuk melihat kemungkaran. Melihat kemungkaran itu maka ada batasannya. Batasan sekian nyuri maka potong tangan kanan. Nyuri lagi potong kaki kiri. Nyuri lagi potong tangan kiri. Nyuri lagi potong kaki kanan. Jadi selang-seling. Makanya ada di Arab itu ada kisos, tempat kisos di depan pengadilan. Ada kalau yang membunuh di pancung, kalau yang itu. Cuma sekarang sudah banyak jinayat itu sudah banyak ditebusnya. Jadi kalau keluarga umpama ada yang kecurian nih, keluarganya dinego, gimana nih dipulangin sama ditambah berapa, kalau deal ya deal, selesai, tidak dipotong tangan. Tapi dalam Islam seperti itu. Karena tadi negara Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai antara semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, negara yang damai antara semua suku yang ada di Indonesia. Bagus Mas Fadil. Ya, terima kasih. Satu lagi. Oh kamu. Ya. Halo, saya Mega Manu Apriliana dari Fakultas Ilmu Komunikasi. NIM saya 2564190006. Saya mau nanya, tadi kan sempat ngomong munafik ya. Munafik itu kan pasti luas. Nah, cara kita menghadapi seseorang yang munafik dengan baik tanpa harus menghakimi atau menghardik lah gitu. Itu gimana dengan baiknya gitu Pak? Baik. Makasih ya Pak. Baik, ada munafik itu kelompok sendiri ya. Makanya ada surat Al-Munafikun, surat kelompok-kelompok orang munafik itu. Ciri-cirinya 3, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanah mengkhianati. Bagaimana cara kita? Kalau kita tahu bahwa itu orang munafik ya kita jangan percaya-percaya amat. Termasuk kalau kita mendengar berita dari orang munafik, orang fasik, apa yang disebutkan fatabayyanu, maka kita klarifikasi. Termasuk berita-berita hoax yang seliweran di HP.
Kan kalau ada demo kan berita-berita hoax itu kan. Itu bagian daripada orang munafik. Kenapa? Karena tidak menyebutkan siapa dirinya, hanya nge-share aja. Maka ada istilah saring sebelum sharing kan. Nah sekarang kenapa terjadi demo masif sekali? Kalau ada apa-apa penjarahan langsung cepat sekali. Karena memang provokatornya itu orang-orang munafik menyebarkan melalui medsos itu. Jadi kalau kita dengar, ya kita hanya sekedar tahu aja, orang udah tahu kelakuannya dia kok. Udah tahu modelnya dia kok. Begitu ya. Oke, satu lagi Pak Ustadz. Silakan. Nama saya Kalisa Amir Ramadhani. Terus nomor NIM saya 252 409 0-nya 222. Ya. Kan misalnya keluarga yang punya anak, kan rata-rata kan bapaknya kan suka ditangkap sama polisi itu kan. Nah terus anaknya. Kenapa? Keluarga yang punya anak. Misalnya kan yang korupsi itu bapaknya Oh nih. iya. Nah terus kan yang kena dampak dari sanksi sosialnya itu kan anaknya. Nah bagaimana cara kita ngerangkul si anaknya? Kan karena kan salah bapaknya nih. Terus kenapa anak yang kena sanksi sosial yang kayak apa dirundungi, terus di apa? Iya. Dirundungi, dicaci maki gitu. Nah respon kita tuh gimana gitu. Kan kita serba salah ya. Misalnya kalau kita ngebela, ih lu ngebela koruptor gitu. Nah respon kita tuh kayak gimana gitu Pak. Terima kasih. Baik, itu yang tadi saya sampaikan. Bahwa hukuman sosial lebih pedih dibandingkan dengan hukuman penjara. Kenapa kok anak atau keluarga atau istri yang jadi sasaran? Kalau orang lain yang akan dipanggil oleh KPK adalah orang yang ada aliran dananya ke situ. Itu pasti. Koruptor makanya dana haji sekarang kan nyebar kemana-mana kan. Dana haji itu nyebarnya udah luas sekali karena ada PPATK yang tahu, oh ngalir ke sini. Tapi kalau anak sama istri itu hanya ngalir karena dikasih makannya dari itu. Itu yang menjadi efek atau menjadi beban bagi keluarga koruptor. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita kalau memang bisa masih menenangkan orangnya ya kita tenangkan. Tapi kalau kita terbuka untuk membela dia juga kita siap-siap untuk kena sanksi sosial kayak tadi itu. Bagaimana caranya? Yang penting kan menyelamatkan orangnya. Mama temennya anak, selamatkan aja mental anak itu. Tanpa kita harus menyampaikan di depan masyarakat atau di media bahwa saya ini nolong ini. Yang penting bagaimana mental anak ini itu tidak goyah gara-gara orang tuanya yang terkena kasus. Begitu? Cukup? Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya. Terima kasih untuk Bapak Mas Ruhin. Iya, luar biasa ini. Luar biasa Pak Ketua Panitia kita. Oke. Selanjutnya. Acara berikutnya adalah penyerahan penghargaan berupa sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan partisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Dengan penuh hormat kami mengundang Ibu Kina Januar RSIKOM MMMIKOM selaku koordinator acara PKKMB sekaligus Wakil Kepala Biro Humas dan Marketing YAI untuk berkenan naik ke atas panggung dan menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada Bapak Mas Ruhin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Iya. Kepada tim dokumentasi dapat mendokumentasikan. Baik, terima kasih kepada Bu Kina dan Pak Mas Ruhin atas prosesi penyerahan sertifikat yang telah berlangsung. Kami persilakan dan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita, Bapak Dr. Mas Ruhin. Iya. Selanjutnya ada penyerahan hadiah untuk 4 penanya ya. Penanya. Silakan naik ke atas panggung. Teman-teman tadi yang bertanya silakan naik ke atas panggung untuk mendapatkan hadiah dari kita. Silakan.
Silakan, bisa lewat sini, Lewat Neng. sini. Iya. Ya, geser. Iya, lagi. Ya, biar ke tengah. Oke, silakan. Lanjut. Foto dulu kita. Makasih. Oke, silakan berdiri lagi, kita foto bersama. Silakan, foto. Ya, ya. Oh gitu. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah bertanya. Tepuk tangan yang meriah buat teman-teman kita. Baik, oke, selanjutnya yaitu kita akan games lagi. Wow, kita butuh 6 orang, ya. 8 orang Mas Jiko. Oh, Kita 8. butuh 8 orang. 8 ya. Oke, kita ambil satu fakultas 2 orang ya. Ya, karena kan ada 4 ya. Oke, dari fakultas Vkom dulu 2 orang, siapa yang berani maju? Silakan. Ayo, Fakultas Vkom siapa yang mau main games bareng? Ya, Depan. 2. 2 orang. Gamesnya gampang. Gampang terus dapat hadiah. Iya, betul. Betul. Ayo. Kalau Dari nggak Vkom 2 orang. Ayo dari Vkom. Dari teknik 2, dari psikologi 2, dari ekonomi 2. Silakan. Yang mana duluan silakan. Ayo. Kita butuh 8. Ayo maju. Ya, ayo maju. Maju. Ayo dari psikologi. Psikologi, Ayo FEB, psikologi. teknik. Psikologi. Psikologi ayo. Ah, udah. ada Ayo yang mau maju. Ya itu kamu. Kamu dari mana? Psikologi. Satu lagi psikologi. Ya 2. Oke, berdua. Sudah psikologi. Vkom mana nih Vkom kok nggak mau maju sih? Vkom. Ayo Vkom. Ayo Vkom. Ayo Vkom. 2. Ayo Vkom. Oh, sudah dapat hadiah. Mohon maaf ya yang sudah dapat hadiah. Yang belum dapat hadiah. Psikologi? Boleh ikut. Siapa psikologi? Kamu boleh di. Ayo ikut. Ayo sini. Psikologi. Oh tunggu. Oke. Vkom mana Vkom? Ayo Vkom 2 orang silakan. Hadiahnya sudah ada di depan loh. Ayo. Kita lihat ke belakang ya. Kayaknya Ayo, di belakang nggak Vkom. pernah maju. Apa? Kamu Vkom? Teknik mana teknik? Ayo teknik yang di belakang 2 orang. Sini ada anak teknik nggak? Ini banyak nih kayaknya. Ya. Anak teknik. Kamu udah maju belum ya? Belum ya? Tadi anak teknik di sini, kamu teknik ya? Ini dapat Mas Iko teknik 1. Ya, satu lagi Ayo. teknik. Ya. Ya kan? Ayo Kita maju. cowok, Teknik kan? cewek dulu. Maju. Kamu Jangan anak- malu-malu. Ayo. Coba lihat Ayo. manajemen. Teknik tadi ini udah. Apa? Itu satu, ini satu. Ini satu ya. Ini udah dapat. FEB udah dapat juga Kak. Udah, FEB dapet. udah. Ayo maju. Teknik, ayo. FEB Ayo. udah dapat. Teknik Tinggal- udah 2. FEB FEB. udah satu lagi. FEB mana? Kamu? Psikologi. Teknik udah. Oh, tinggal FEB udah 2. Oke, FEB udah 2. FEB udah belum Mas Iko? FEB tadi. Satu itu- doang ya? Psikologi sini, psikologi. Sini. Ayo. Kamu kenapa nggak? Ini psikologi 2, kamu? FEB, temannya mana tadi FEB? Ini satu lagi. Ini FEB. Udah semua Kak. Kamu? Oke. Teknik, kamu? Ya, sini. Ya. 1, baru 6, kurang 2. Dari Vkom, mana Vkom? Oh, jangan malu-malu tadi diomelin Bu Gina loh. maju. Iya. Satu lagi. Yang mana gondrong yang tadi yang maju ya? Ya boleh. Yang berkacamata. Ayo Iya. maju kamu. Yang gondrong. Yang pakai kacamata. Ayo anak Vkom. Ayo. Harus berani anak Vkom. Anak Vkom.
Come on, anak Vkom. Nih. Di atas panggung, oke. Sudah, sebelum main game silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Gata Narik Diansyah dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Oke, minta dukungan dong sama teman-temannya. Minta dukungan dong. Jangan lupa dukung kita berdua ya. Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sultan Riasi Kamal, saya dari jurusan DKV. Oke, Vkom ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Nining Sambonu, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Perkenalkan, nama saya Windy, saya dari jurusan FEB. Jurusan nggak ada FEB. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, betul. Malu. Perkenalkan, nama saya Adinda Yafa Syabira dari Prodi Psikologi. Ya, oke. Halo semua, perkenalkan. Hai. Nama aku Syamila Suci Ramadhani, kalian bisa panggil aku Mila. Aku dari Fakultas Psikologi. Oh, psikologi. Ya, perkenalkan, nama saya Nathan Bernardi Sugiarto, saya dari Fakultas Teknik. Nama saya Nawik Fatur Rahman, saya dari Fakultas Teknik. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Jadi gamesnya itu... Sebentar, karena gamesnya agak sedikit yang ini ya. Karena dia... Baik, kalau sudah kamu di sini berdua Vkom. Berdua di sini. Terus kamu dari ekonomi, FEB. Oke, besok ketemu sama saya ya, sini. Ya. Nah. Kalian di sini juga. Kalian hadap-hadapan. Hadap ke depan. Iya. Iya. Oke. Agak sinian biar enggak. Nah dulu, kayaknya sih saya lebih seneng gini nih. Saya mau sebentar, kamu kesini. Ya. Nah, bentar. Sebelum dimulai, mau kenalan gak? Ya silakan Mas. Nah, depan ada cewek cakep. Ya kan, sayang coba kenalan dulu dong. Kamu kenalan ke depan. Ya nggak apa-apa kenalan lagi. Iya udah kenalan dulu. Kenalan dulu. Ih malu-malu. Iya, jangan malu-malu. Oke, baik, boleh silakan. Kita kasih contoh dulu aja ya Mas Ciko. Nggak usah. Kita kasih contoh ya. Ya. Kasih contoh. Nama gamesnya adalah Grab the Bottle Game. Oke. Ini ada 4 hadiah, kalian ada 8. Oke, boleh Kak Ratu mungkin di situ. Jadi ini contohnya ya teman-teman. Ya, kalian harus mendengarkan dan memperhatikan instruksi dari Mas Ciko. Ya. Contohnya pegang kuping, tangan 2, ya. Pegang hidung, pegang lutut, pegang kepala, pegang lutut, pegang hidung, pegang kuping, pegang lutut, pegang kepala, pegang lutut, ambil. Cepet-cepetan gitu. ya. Oke. Cepet-cepetan ambil hadiahnya. Cepet-cepetan ambil ya, karena hadiahnya ada 4 ya. Jadi tidak semua dapat, jadi siapa yang cepat, siapa yang dapat. Oke? Iya, oke. Oke, mulai ya. Ayo. Ikutin aba-aba dari aku ya teman-teman semuanya. Yang cepat ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pala, lutut, kaki, lutut, hadiah! Udah ya? Ini gak ada yang dapat ini.
Hah? Oh lu dapat 1 ya? Oke. Salaman dulu yang nggak dapat. Iya, salaman dulu yang nggak dapat. Iya, oke. Hah? Oh teman SMP, lo reunian di sini. Oke, foto dulu ya, foto. Silakan berdiri di depan. Untuk yang menang dan yang tidak menang boleh duduk kembali. Nah, yang tidak menang silakan duduk lagi. Iya. Ya. Pakai handphone. Oke. Tepuk tangan. Oh, hadiahnya. Hadiahnya dia angkat. Ya, hadiahnya diangkat. Ya. Oke, terima kasih. Makasih ya. Selamat ya, tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang udah dapat hadiah. Oke, baik, selanjutnya. Baik. Mau berapa? 3. Oke, selanjutnya kita masih mau ngasih hadiah lagi. Kita mau ngundi door prize. Siap-siap, lihat NIM-nya. Mas Yuni, boleh dibantu untuk kita spin ya. Baik, kita mulai ya Kak Ratu. Silakan Kak Ratu, bisa dimulai. 1, 2, 3. Iya, siapa yang keluar? Nah, itu 25 141 9 11 0025. Ada, akuntansi. 25 14 19 0025. Ada? Oke, kalau nggak ada kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Angus, lanjut. Sayang banget ya. Sayang banget. Mendingan buat saya ya. Iya, buat betul. Kita aja Mas Ciko. Iya, nanti ya. Panitia tolong ya. Oke. Kita lihat. Ya, akuntansi lagi. Dengan NIM 25 141 90055. Ada? 25 14 19 0055. Ya, 0055. Ada? Ada tidak? Oke, kalau nggak ada kita hitung 1, 2, 3. Angus, lanjut Mas Yun. Ya. Ya. Dari apa nih? Vkom ya. Oke, silakan Kak Ratu. 25 64 19 0036. Ada dari Vkom. 25. Ya, maju. Alhamdulillah akhirnya dopres kita keluar juga. Ya Allah. Dari tadi gak ada, susah banget ya. Iya, oke. Tunggu ya. 2 lagi ya? Ya, 2 lagi. Silakan Mas Yun. Nah, 443 kayaknya teknik nih. 25 443 9 0006. Teknik. Ada? Ini di belakang deh Meksiko. 25 443 9 0006. Coba lihat, jangan salah. Ayo jangan malu-malu. Ayo. Jadi teman-teman, NIM itu kalian hafal selama 4 tahun. Ya. Nanti kalau kalian ke TU itu yang ditanya bukan nama. NIM-nya berapa? 006. 006. 25 44. 443.
90006. Iya. Betul? Betul. Alhamdulillah cair lagi nih dopresnya. Ya. Satu lagi. Silakan Mas Yuni. Nah, ini psikologi. 2524090017. Ada psikologi? 2524090017. Ada? Gak ada kali Mas Gak Iko. ada, kita hitung 1, 2, 3. Angus, lanjut. Wah, akuntansi lagi. Akuntansi. Ya, 2514190070. FEB akuntansi? 2514190070. Ada? Enggak ada kayaknya ya. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Angus. Iya. 2544290008. Kayaknya teknik juga ini. 2544290008. Coba diperhatikan NIM-nya, dilihat. 2544290008. Ada? Iya. Oke. Alhamdulillah, dopresnya cair lagi. Oke. Baik, mungkin bisa naik ke atas panggung. Mas dan Mbaknya boleh lewat situ. Ya, kita foto dulu. Kita foto dulu. Ya, foto dilihatin ya I1972-nya teman-teman. Ya. Ditunjuk, boleh ditunjuk. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman kita yang dapat door prize. Buat yang lain, tunggu ya. Oke, iya. Masih ada kok hadiah yang masih menarik-menarik. ada, masih banyak. Pokoknya sampai nanti selesai masih banyak.